Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di podcast kita yang perdana ini. Kali ini kita akan bahas topik yang mana kalau kita dengar istilah Arabnya tuh itu bikin mikir dua kali. Itu kaidah am dan khos dalam Al-Qur'an. Tapi tenang, teman-teman yang belum familiar ataupun baru dengar, kita akan bahas sampai mudah dipahami. Dan saya sudah bersama teman-teman sekelas saya seperti itu. Oke. Mungkin bisa langsung Mas. Oke. Halo, assalamualaikum semuanya. Semoga setelah podcast ini kita ketika mendengar istilah ulumul Quran kita tidak takut lagi ya. Semoga kita tidak khawatir lagi. Ya benar. Ya. Betul. Kadang yang bikin kita takut itu bukan materinya, Ya. tapi istilah Arabnya. Istilah Arab. Padahal kalau kita pelajari secara pelan-pelan Ya. dan secara pelan-pelan, secara istiqomah, itu pasti lebih mudah dipahami. Mungkin langsung saja ya ke pertanyaan. Pertanyaan am dan khos gitu. Apa sih yang dimaksud dengan kaidah am dan khos dalam Al-Qur'an itu, Mas? Sebelum saya lanjut, saya izin memberikan metafora sedikit biar lebih memahamkan gitu. Boleh kan Mas ya? Boleh, sabi. Bisa. Jadi gini Mas, untuk memahami ayat Al-Quran itu saya ibaratkan seperti kita ingin mendapatkan ikan, ingin memperoleh ikan, dan Ikan, kita ada ya. di tengah laut. Di tengah laut tuh. Tentunya kita butuh alat, butuh instrumen, Ya. betul bukan? Betul Betul sekali. Seperti contohnya mancing, kemudian jaring, Ya. ukat, dan harus ada kapalnya dong. Ya, Nah, tentu. betul sekali. Ya. Nah, jika dipikirkan kita langsung masuk ke dalam lautan tersebut berenang, ingin mendapatkan ikan dan hanya mengandalkan kedua tangan kita, Oke. dipikir-pikir dapat atau tidak? Jujur tricky, sulit. Pasti sulit kan? Ya, Pasti Nah, itu. sama halnya seperti kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau universal. Ya. Pastinya kita harus menggunakan instrumen atau kaidah-kaidah Ya. yang telah dikaji oleh ulama-ulama terdahulu. Seperti kaidah-kaidah contohnya asbabun nuzul Mas. Asbabun nuzul tuh. Terus nasi wal mansukh. Ya. Nasi mansuk. Dan Mansuk. yang hari ini akan kita bahas yaitu am dan khos. Am dan khos. Oke. Karena kalau kita memahami ayat Al-Quran hanya mengandalkan logika kita mengira-ngira, oh ini maknanya gini, itu tidak boleh Mas. Oke. Dosa besar seperti itu. Ya. Sekali. Fakta. Kita langsung ke bahas am dan khosnya ya langsung ya. Ya, mungkin Ya. bisa langsung definisi itu, Mas. Oke. Dalam kajian ulumul Quran, am dan khos merupakan salah satu kaidah yang membantu memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran. Am adalah lafaz yang maknanya itu bersifat umum. Ya, dan kemudian kalau misalkan khos itu yang dimana maknanya itu bersifat khusus. Jadi kalau am itu misalkan dinisbatkan kepada semua orang. Kalau khusus ada kayak setiap orang di dunia ada golongan ya. Nah, golongan itulah yang dikhoskan gitu. Khusus. Dibatasi ya, Ya, dibatasi. dibatasi, nggak Oke. semuanya. Jadi gitu. Nah, itu kan tadi sekedar definisi, Mas ya. Dan anggapannya pendekatan akal. Mungkin bisa dikasih contoh langsung mungkin ya dari Al-Qur'annya itu. Kalau kita ambil contoh langsung dari Al-Quran, itu Ya. terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 21, dan ayat ini termasuk yang kaidah am atau umum. Yang Nah, oke. yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, yang Oke. dimana pada ayat tersebut terdapat lafaz an-nasu, An-nasu yang memiliki arti manusia. Sedangkan kata manusia di sini itu universal. bersifat universal atau meliputi seluruh manusia tanpa pengecualian. Oh, ini yang am nih ya. Nah, ini ya. Nah, terus yang khos itu ada di surat At-Taubah yang dimana berbunyi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Itu di ayat 60 Mas. Yang dimana artinya itu sungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ayat ini bersifat khas kan karena penerima zakat dibatasi. Dibatasi. Ya. Nah, jadi kesimpulannya gini Mas, ketika zakat itu kita ingin zakat tersebut harus diterima mutlak, hukumnya harus diterima orang miskin dan fakir.
Jadi orang yang kaya, orang konglomerat nggak boleh mas. Kan udah ada kos di sini ya, langsung gitu ya. Khusus Pembatasan apa namanya itu perbuatan itu ya. Betul. Oke. Nah, itulah mengapa dalam ulumul Quran itu Ya. kita tidak dianjurkan untuk mengambil satu ayat saja, Satu ayat. tetapi kita dianjurkan untuk melihat hubungan antara suatu ayat dengan ayat yang lain. Oke. Jadi jangan asal ambil satu ayat, kemudian kita bilang, nah ini jawabannya. Padahal Nah, bisa jadi masih ada penjelasan-penjelasan tentang ayat tersebut yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran yang lain. oke. Itu kayaknya itu asbabun nuzul itu ya. Betul sekali, Keluar betul sekali sekali. juga tadi. Tadi kita itu sudah bahas am dan khos dalam Al-Qur'an tuh. Mungkin ada apa namanya itu anjuran ataupun referensi nih dari teman-teman mungkin yang belum tahu bisa baca-baca gitu, Mas. Maksud referensi. Iya, Eh, untuk referensi kitab ya, iya. dalam kajian ulumul Quran saya mempunyai 2 rekomendasi kitab yang dimana ini sangat familiar, sangat ya sering dikaji dalam dunia pesantren dan perguruan tinggi. Ya, Oke. betul sekali. Salah satunya itu adalah Al-Burhan fil Ulumul Al-Quran karya Imam Az-Zarkashi. Dan kemudian yang kedua Al-Itqan fi Al-Itqan. Ulumul Quran karya Imam As-Suyuti. Pasti Ya, Al-Itqan yang nih. mondok yang pernah pesantren pasti gak asing dong Iya. Pak sama ini kan ya. Familiar. Nah, dalam kitab ini kaidah am dan khos itu dijelaskan secara perinci. Bisa nanti mungkin ingin Anda baca, bisa sampai beli di toko-toko terdekat yang masih di Benar. Ampel juga banyak gitu ya. Oke. Jadi ini sedikit tambahan ya. Kalau kita ingin melihat penerapannya dalam segi penafsiran, itu Penafsiran. juga saya menganjurkan ada memiliki 2 anjuran kitab di sini. Nah, yang pertama kitab karya Imam At-Tabari yang bernama Tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari tuh. Dan yang Demen satu banget lagi ya. Ikonik Eh, itu Mas ya. ya betul. Dan satu Silsilah lagi sebelum- Tafsir Ibnu Katsir karya Imam Ibnu Katsir. Ya, Mungkin itu dua yang saya ratikan. itu disarankan itu ya. Mungkin dari pembahasan awal kita sampai sekarang itu ada sinopsisnya, Mas. Nah, ini nanti akan dipresentasikan sama teman kita nih. Satu Ya. lagi. Jadi ini plot twist ya. Persis, betul Ya. sekali. Kita langsung panggil aja itu. Siapa itu ya? Sam Rama. Di balik layar ini. Nih. Sam Rama nih. Ya, Mas. Untuk Sam Rama, kira-kira nih ya, kira-kira izin. Tadi itu nyimak nggak? Tadi terkait diskusi ini ya, Siap. saya menyimak alhamdulillah meskipun di belakang tadi saya sempat dengar terkait am dan khos gitu. Oke. Apa tuh, Mas? Bahwasanya am dan khos itu memiliki peran penting di dalam Al-Quran. Benar. Jadi bukan hanya di tafsirannya itu bukan hanya pengecualian yang mutlak, Oke. ada yang berlaku umum juga. Benar. Wah, ternyata Sam Rama ini ya meskipun di balik layar tidak lupa dan tetap mendengarkan diskusi yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita ataupun teman-teman yang mendengarkan. Sekali. Mungkin sampai sini podcast kita diskusi kaidah am dan khos dalam Al-Quran. Mungkin bisa doakan saja bisa season sampai berjilid-jilid kita bahas hal-hal yang bermanfaat ini dan tentunya positif seperti itu kan ya. Amin.